Welcome to the opening ceremony of Indonesia FinTech Summit 2020. The two-day event draws the theme to survive and to thrive, accelerating national economic recovery through concerted efforts in the digitization of Indonesia's financial services. FinTech has provided positive contribution to Indonesia's economic recovery and has dealt its way to reduce the economic impact of COVID-19. The summit itself will focus on measures to fasten digitization of Indonesia's financial services with the objective to accelerate national economic recovery. Ladies and gentlemen, without further ado, let us start today's opening ceremony with an opening speech by His Excellency, the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia. Please join me in welcoming Bapak Erlangga Hartarto. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Wajrio. Yang kami hormati Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Yang kami hormati Ketua Dewan Komisaris OJK, Bapak Wimbo Santoso, Dewan Penasehat Aftek, Pak Rudiantara, Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia, Pak Niki Luhur, Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Pak Ronald Wijaya, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat menghadiri kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat kepada Aftek, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan Fintech Summit dan Pekan Fintech Nasional 2020. Dua kegiatan ini penting yang diselenggarakan dan tentunya kita juga perlu merayakan bulan inklusi pada bulan Oktober yang lalu. Dengan tema To Survive dan To Thrive Accelerating National Economic Recovery through Concerted Efforts in Digitization of Indonesian Financial Services, saya berkeyakinan bahwa Indonesia FinTech Summit dan Pekan FinTech Nasional mampu menghadirkan ide dan inovasi baru untuk membawa layanan teknologi finansial bagi masyarakat Indonesia, khususnya pasca pandemi COVID-19 ini. Tema ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional dengan langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat mampu meningkatkan inklusi keuangan dan menjadi jembatan menuju kesejahteraan masyarakat. Kita tahu bahwa kasus pandemik 19 secara global telah menembus angka 50 juta dan terus meningkat, dan Indonesia alhamdulillah tingkat recovery rate-nya 84,5% dan ini lebih tinggi daripada rata-rata tingkat global. Selanjutnya kita mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi kita dari kuartal kedua ke kuartal ketiga mengalami trending positif, yaitu dari minus 5,32 menjadi minus 3,49. Namun kalau kita lihat secara kuartal to kuartal, dari kuartal 2 menjadi kuartal 3 itu ada kenaikan 5,05%. Sehingga tentunya kita berharap bahwa ke depan dengan mempertahankan tren pertumbuhan kuartal to kuartal, kita berharap bahwa di akhir tahun arahnya menuju zero atau bisa positif. Kemudian pemerintah juga telah menganggarkan
695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Dan program pemulihan ekonomi nasional ini tentunya juga sebagian menggunakan teknologi digital dan juga terkait dengan pembiayaan yang berbasis financial technology. Nah, upaya pemulihan ekonomi, pemerintah terus melakukan strategi tes, trace, dan treatment. Sementara itu masyarakat diharapkan dapat menjalankan kedisiplinan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan pemerintah sudah mengeluarkan peta jalan pelaksanaan vaksinasi atau imunisasi melalui Perpres nomor 99 tahun 2020. Nah, ini tentunya kita berharap bahwa ini bisa mendorong kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Pada tahun 2019, Google Temasek Buy-in, sebuah perusahaan konsultan dan digital, itu memprediksi bahwa Indonesia adalah pertumbuhan tercepat di lingkup ASEAN. Nah, saat ini fintech diperkirakan perannya sekitar 40 miliar dolar dengan pertumbuhan tahunan sekitar 50%, dan di tahun 2025 diperkirakan nilainya lebih dari 100 miliar US dollar. Nah, fintech merupakan sektor yang paling kompetitif, dan kita ketahui dalam situasi ini beberapa unicorn atau 4 unicorn sudah dibangun berbasis di Indonesia, dan 1 unicorn atau dekakorn yang nilainya lebih dari 10 miliar dolar. Nah, fintech bersama revolusi industri keempat, e-commerce on-demand service telah menjadi ikon atau showcase bagi ekonomi digital Indonesia, dan di awal pengembangannya di tahun 2016, ini kita tidak hanya fokus pada payment dan lending, tetapi juga lebih ke berbagai model bisnis yang termasuk di dalam capital raising, kemudian asuransi digital, dan juga market provisioning. Keberhasilan pengembangan fintech juga kami apresiasi dengan OJK memperkenalkan regulasi rule atau regulatory sandbox yang tetap memungkinkan inovasi tetap berjalan, namun pemerintah dalam hal ini memberikan ruang, dan OJK juga melakukan pengawasan di dalam pengembangan daripada model bisnisnya. Kedepan fintech terus akan memainkan peran penting dengan indeks inklusi keuangan sebesar 76% di tahun 2019. Tentunya kita berharap bahwa inklusi keuangan sesuai arahan Bapak Presiden Bapak Presiden menargetkan 90% di tahun 2024. Potensi fintech ini dengan sejumlah tantangan tentunya yang utama adalah literasi keuangan, literasi digital, didukung dengan ekosistem dan kolaborasi yang cross-cutting ataupun lintas sektoral untuk memaksimalkan daripada program dan inisiatif pemerintah. Nah, pemerintah tentunya melihat bahwa tantangan fintech saat ini juga diharapkan bisa menjawab tantangan terhadap potensi pengangguran terbuka, sehingga tentu fintech dapat mendorong kegiatan-kegiatan UMKM ataupun kewirausahaan. Nah, pemerintah sendiri telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun ini terkait dengan Cipta Kerja. Tentu diharapkan ini bisa melakukan transformasi ekonomi nasional, terutama di bidang inklusi keuangan dan teknologi digital, dengan kolaborasi lintas sektoral yang efektif. Kami berharap bahwa ini dapat membangun sekaligus menumbuhkan kembali perekonomian nasional kita. Demikian, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada panitia AFTEK, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Gubernur BI, Ketua OJK, Menteri Keuangan, beserta seluruh unsur asosiasi yang hadir pada acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.